Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ketiga adalah berbicara tentang hukum-hukumnya mudhaf. Ada dua perkara yang harus terjaga pada mudhaf atau pada sesuatu yang ingin disandarkan. Berarti mudhafnya. Satu, mudhaf itu harus terlepas dari tanwin, terbebaskan dari tanwin, dan dua nun, nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Seperti contoh, ka kitabil ustadzi, enggak ada tanwinnya. Ka kitabayil ustadzi, enggak ada nunnya. Wa katibid darsi, enggak ada nunnya. Kemudian yang kedua, harus dibebaskan dari al. Tapi di situ ada catatannya. Jika idhafahnya berbentuk idhafah ma'nawiyah, sehingga tidak boleh dikatakan Al-Kitabul Ustadzi. Tapi kalau idhafahnya idhafah lafziyah, boleh dimasuki al pada mudhafnya dengan syarat keberadaan mudhaf itu berbentuk isim tasniyah atau berbentuk jamak mudzakkar salim atau berbentuk mudhaf kepada sesuatu yang ada alnya atau pada isim yang disandarkan pada mudhaf ilaih yang ada alnya. Contoh yang berbentuk tasniyah, al-mukrima sa'idin, yang berbentuk jamak mudzakkar salim, al-mukrimu aliyin, yang disandarkan pada sesuatu yang ada alnya, al-katibud darsi, atau disandarkan pada isim yang isim ini disandarkan pada mudhaf ilaih yang ada alnya. Contoh, al-katibu darsin nahwi, atau diidhafahkan, disandarkan pada isim yang isim ini disandarkan pada domirnya sesuatu yang pada sesuatu itu ada alnya. Seperti perkataannya penyair yang berbunyi al-wuddu antil mustahiqqatu safwihi minni wa illam arju minki nawala. Mudhafnya berada pada kata al-mustahiqqatu, diidhafahkan kepada safwi. Safwi sendiri mudhaf kepada domirnya sesuatu yang ada alnya, yaitu hi ini kembali kepada al-wud. Begitu. Berangkat dari contoh dan keterangan di atas sehingga tidak boleh mengatakan al-mukrimu salimin, al-mukrimatu salimin, al-katibu darsin, tidak boleh. Kenapa? Karena mudhaf di sini tidak berbentuk tasniyah, tidak berbentuk jamak mudzakkar salim, juga tidak berbentuk mudhaf pada sesuatu yang di situ ada alnya atau kepada isim yang mudhaf pada sesuatu yang pada sesuatu itu ada alnya. Justru yang benar dikatakan mukrimu salimin, mukrimatu salimin, katibu darsin, dengan membebaskan mudhaf dari al. Tapi Imam Al-Farra memperbolehkan menyandarkan sifat yang bersamaan dengan al pada seluruh isim ma'rifat dengan tanpa batas dan tanpa syarat. Kemudian sens Arab atau perasa dalam urusan berbahasa Arab layak badzalika, tidak menolak hal itu. Pembahasan yang keempat adalah sebagian beberapa hukumnya idhafah. Satu, terkadang mudhaf ini mendapatkan pemuannatsan atau pemudzakkaran dari mudhaf ilaihnya, sehingga mudhaf ini diamalkan sebagaimana pengamalannya muannats atau sebaliknya. Dengan catatan, keberadaan mudhaf ini pantas kalau dibuang, tidak dibutuhkan, berarti itu pantas, dan meletakkan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Contoh, quti'at ba'du asabi'ihi. Di sini misalnya ba'du dibuang, itu pantas. Kemudian quti'at ini juga dimuannatskan pada fiilnya. Kenapa? Karena mudhafnya ini termuannatskan atau menjadi muannats disebabkan mudhaf ilaihnya kata asabi. Terkadang juga
mudhaf ini menjadi mudzakkar karena mudhaf ilaihnya. Contoh, syamsul aqli maksufun bi taw'il hawa. Syamsul aqli maksufun bi taw'il hawa. Kata syamsun menjadi mudzakkar karena mudhaf ilaihnya adalah kata al-aqli, sehingga di situ maksufun bukan maksufatun. Penyair berkata, amurru 'ala diyari diyari Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Titik tekan pada contoh syair di sini, di situ ada kata syaghafna qalbi. Dhamir pada syaghafna ini kembalinya kepada hubbu. Padahal hubbu itu kita tahu mudzakkar, kenapa kok syaghafna? Karena kata hubbu ini menjadi muannats gara-gara mudhaf ilaihnya yaitu kata ad-diyar. Sehingga kata hubbu pun juga dia mendapatkan makna jamak karena gara-gara mudhaf ilaihnya, sehingga syaghafna. Begitu. Tapi yang paling utama adalah menjaga mudhaf, sehingga engkau mengatakan quti'a ba'du asabi'ihi wa syamsul aqli maksufatun bi taw'il hawa wa ma hubbud diyari syaghafa qalbi. Kecuali keberadaan mudhafnya berbentuk lafadz kullun, menurut qaul asah adalah dimuannatskan, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, surah Al-Imran. Dan juga perkataannya penyair antara jadat 'alaihi kullu 'ainin sarratin fatarakna kulla hadiqat kaddirhami. Jika ternyata tidak sah membebaskan mudhafnya atau membuangkan mudhafnya karena mudhaf ini memang dibutuhkan. Misalnya, andai saja dibuang mudhafnya, maka makna atau maksud itu akan rusak atau menjadi rusak. Maka menjaga kemuannatsannya mudhaf atau kemudzakkarannya mudhaf itu wajib. Contoh, jaa ghulamu Fatimata wa safarat ghulamatu Khalilin. Tidak boleh kita mengatakan jaat ghulamu Fatimata, dan juga tidak boleh kita mengatakan safara ghulamatu Khalilin. Karena jika mudhafnya ini dibuang pada dua contoh ini, maknanya atau maksudnya rusak. Kemudian poin yang kedua adalah isim itu tidak boleh disandarkan pada muradifnya, pada sinonimnya. Tidak boleh dikatakan laithu asadin. Laithu maknanya sama dengan asad, kecuali keduanya itu adalah berbentuk isim alam, sehingga boleh. Contoh, Muhammadu Khalidin. Kata Muhammad itu isim alam, kata Khalid itu isim alam. Dan juga tidak boleh menyandarkan mausuf sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Tidak boleh kita mengatakan rajulu fadilin. Kalau perkataannya ulama, salatul ula wa masjidul jami' wa habbatul hamqa wa darul akhirah wa janibul gharbi, itu sebenarnya ada pengira-ngiraan membuang mudhaf ilaihnya dan meletakkan sifatnya mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf ilaih. Kalau ditakwil, salatul ula salatus sa'atil ula, masjidul jami' masjidul makanil jami'i, habbatul baqlati al-hamqa wa darul hayatil akhirati wa janibul makanil gharbi. Begitu. Kalau mengidhofahkan sifat kepada mausufnya, itu hukumnya boleh, dengan catatan sah ketika dikira-kirakan min antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Catatannya itu antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya sah jika dikira-kirakan huruf jar min. Contoh, kiramun nas jaibatu khabarin
mugharribatu khabarin, akhlaqu thiyabin, azaimul umuri, kabiru amrin. Kalau dikira-kirakan, al-kiramu minan nas, wajaibatun min khabarin, ila akhirih. Jika ternyata antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak sah ketika dikira-kirakan min, maka hal itu tercegah, sehingga tidak boleh mengatakan fadilu rajulin dan azimu amirin. Faham? Poin yang ketiga adalah kata yang umum disandarkan pada yang khusus, seperti yaumil jum'ati, syahri ramadana. Tidak boleh dibalik, yang khusus disandarkan kepada yang umum, itu tidak boleh, karena tidak ada faidah. Sehingga tidak boleh mengatakan Jum'atul yaumi, Ramadanus syahri. Kemudian yang nomor 4 adalah kadang sesuatu disandarkan pada sesuatu karena paling minimnya, paling ringannya penyebab antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Yang sedemikian menurut ulama disebut dengan idhafah li adna mulabasah, yaitu penyandaran karena paling minimnya, paling rendahnya percampuran. Hal itu misalnya engkau mengatakan pada seorang laki-laki, dan engkau telah berkumpul bersamanya kemarin pada satu tempat. Lalu kamu berkata, intazirni makanaka amsi. Engkau menyisipkan, mengidhafahkan kata al-makana pada kata ka karena sebab yang paling ringan atau penyebab yang paling remeh. Penyebabnya itu remeh. Apa penyebabnya itu? Yaitu kesepakatan adanya lelaki itu di tempat tersebut. Padahal al-makan atau tempat itu bukan miliknya dan juga bukan khusus lelaki tadi, bukan. Ini berarti kan cuma kesepakatan adanya lelaki tadi di tempat itu. Ini kan penyebab remeh. Ada juga seperti perkataannya penyair, idza kaukabul kharqa'i laha bi suhratin Suhailun adha'at ghazlaha fil qaraibi. Kemudian yang nomor 5, jika ulama Arab ini atau ulama Nahwu ini aman dari kerancuan dan penyamaran, mereka akan membuang mudhaf dan meletakkan mudhaf ilaih di tempatnya mudhaf. Serta mereka juga akan mengi'rab mudhaf ilaihnya dengan i'rabnya mudhaf. Contoh firman-Nya Allah Ta'ala, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Ketika dikira-kirakan was'al ahlal qaryati menjadi was'al qaryata, wa ashabal 'iri menjadi wal 'ira. Kalau dengan pembuangannya itu malah terjadi penyerupaan dan kerancuan, tidak boleh. Sehingga tidak boleh kamu mengatakan ra'aitu aliyan, padahal kamu bermaksud ra'aitu ghulama aliyin, karena ini beda. Paham ya? Kemudian yang nomor 6, terkadang pada al-kalam atau kalam Arab itu ada 2 mudhaf, sehingga mudhaf yang kedua itu dibuang karena tidak dibutuhkan, mencukupkan dengan mudhaf yang pertama. Seperti perkataannya orang Arab, ma kullu sauda'a tamrotan wala bayda'a syahmatan. Seolah-olah engkau mengatakan wala kullu bayda'a syahmatan. Kata bayda' di sini adalah mudhaf ilaih atau disandarkan pada mudhaf yang dibuang. Karena kalau disebut itu harusnya bunyinya ma kullu sauda'a tamrotan wala kullu bayda'a syahmatan. Jadi kata kullu sebelum kata bayda itu dibuang karena sudah mencukup. Pada redaksi ma kullu sauda'a tamrotan. Begitu juga perkataannya orang Arab,
ma mithlu Abdillah yaqulu dzalika wala akhihi. Kalau dikira-kirakan ma mithlu Abdillah yaqulu dzalika wala mithlu akhihi yaqulu dzalika. Juga perkataannya orang Arab, ma mithlu abika wala akhika yaqulani dzalika. Ay ma mithlu abika wala mithlu akhika yaqulani dzalika. Begitu. Paham ya? Terkadang dalam kalam ini ada dua mudhaf ilaih. Tapi mudhaf ilaih yang pertama itu dibuang karena mencukupkan dengan mudhaf ilaih yang kedua. Contoh, ja'a ghulamu wa akhu Ali. Asalnya adalah ja'a ghulamu Aliyin wa akhuhu. Ketika mudhaf ilaih yang pertama itu dibuang, maka mudhaf ilaih yang kedua itu dijadikan berbentuk isim zahir. Sehingga kata ghulamu ini mudhaf ilaih dari kata ghulamu itu dibuang kalau dikira-kirakan Ali. Jadinya ja'a ghulamu wa akhu Ali. Termasuk juga perkataannya syair. Ya man ra'a aridan usarru bihi baina dhira'ai wa jabhatil asadi. Kalau dikira-kirakan adalah baina dhira'ail asadi wa jabhatihi. Hanya saja contoh yang sedemikian bukanlah pendapat yang kuat. Yang paling utama adalah menjelaskan kedua mudhaf ilaihnya secara bersamaan. Untuk sisa materinya kalian bisa memaknai, menerjemahkan sendiri lanjutannya, yaitu yang nomor 5 adalah al-asma'ul mulazimatu lil idhafati. Semoga kalian bisa dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.